bagaimana manfaat puasa bagi kebajikan praktis laku hidup. Ya, ini kita bicara tentang prognosis, bicara tentang excellent in virtues atau yang disebut Aristoteles sebagai arete. Jadi dan sebenarnya kalau bahasanya Islam itu kebajikan praktis atau etika terapan itu ya yang kita sebut sebagai takwa itu. Teman-teman sekalian, Kang Yudi Latif sudah bergabung bersama kita. Kita akan mulai saja acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram @Camil Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurholis Masjid Society dalam rangka menyebarkan gagasan-gagasan Islam yang terbuka, agama yang inklusif, dan lain sebagainya. Nah, sore hari ini kita akan bicara topik mengenai puasa dan asah laku manusia. Kita tahu teman-teman sekalian bahwa puasa dalam berbagai tradisi agama dan kebiasaan itu selalu dijadikan semacam sarana untuk membentuk karakter manusia, untuk membangun satu pribadi yang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu puasa. Kenapa banyak orang melakukan ritual puasa? Kita akan masuk dan kita akan membahas topik ini bersama Kang Yudi Latif. Tetapi sebelum itu, Kang Yudi dan teman-teman sekalian, saya mohon ini ada informasi bahwa hari ini bertepatan dengan 1 tahun wafatnya Bapak Arifin Panigoro, salah satu Dewan Pembina kita dan Dewan Penyantun kita, dan dimohon kepada teman-teman yang bergabung pada sore hari ini untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau, ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Bapak Arifin Panigoro. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman sekalian sudah berkenan membacakan surat Al-Fatihah untuk Bapak Arifin Panigoro. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Yudi Latif untuk memaparkan isu ini, gagasan ini. Nanti kita akan undang teman-teman untuk berbicara atau menyatakan pendapat pertanyaan di kolom komentar. Silakan Kang Yudi, waktunya. Baik, terima kasih Mas Roji. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki hari kedua puasa. Semoga yang kita peroleh bukan cuma haus dan dahaga saja, tapi betul-betul kita bisa menjalaninya sepenuhnya, seutuhnya, sehingga kita benar-benar berbuah apa yang disebut dengan takwa itu. Nah, sebenarnya kita bicara hari ini tentang bagaimana manfaat puasa bagi kebajikan praktis laku hidup. Ya, ini kita bicara tentang prognosis, bicara tentang excellent in virtues atau yang disebut Aristoteles sebagai arete. Jadi dan sebenarnya kalau bahasanya Islam itu kebajikan praktis atau etika terapan itu ya yang kita sebut sebagai takwa itu. Kadang-kadang kita agak rumit menjelaskan takwa, tapi sebenarnya ketika seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, sebenarnya takwa itu apa? Abu Hurairah mengatakan, kalau kamu berjalan dan di tengah jalan menemukan ranjau duri, apa yang akan kamu lakukan itu? Dia bilang, pertama akan mundur satu tindak, atau kedua akan coba lompat-lompat menghindari ranjau itu. Yang ketiga atau agak melipir gitu supaya jalannya tidak kena ranjau. Jadi di dalam takwa itu sebenarnya ada jalur hati-hati, alert, waspada, dan jalurnya jalur yang benar gitu. Itu yang disebut, kita sering mendefinisikannya kan takwa itu menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya. Dengan kata singkat, itu yang disebut dengan kebajikan etis gitu. Jadi takwa itu kalau pakai bahasa istilah sekarang, kita berjalan di jalan etis. Ya, bagaimana kita menempuh kebajikan praktis, karena hanya dengan jalan baik, menempuh jalan syariah, jalan kebajikan itu kita akan sampai kepada
muara kebahagiaan itu. Nah, agama ya mengajarkan kebajikan praktis itu lewat 3 budaya perilaku, budaya etis gitu ya. Pertama, agama mengajarkan apa yang disebut sebagai guilt culture, budaya rasa malu gitu. Nah, budaya rasa malu ini diperoleh lewat proses pelatihan-pelatihan riyadhah kejiwaan kita ya, yang kemudian menerbitkan semacam memperkuat lentera moral di dalam kita. Jadi sebenarnya manusia kan punya moral sense, punya indera moral, tapi indera moral ini perlu dilatih. Memang selama ini kan kita mengenal indera itu cuma 5, terus sebenarnya ada indera ke-6 namanya moral sense. Cuma moral sense ini beda dengan indera yang lain yang pada dasarnya tidak memerlukan banyak pelatihan. Moral sense ini karena bisa dipengaruhi oleh banyak lingkungan, oleh drive insting, kehayawannya, itu bisa tidak berkembang baik. Jadi perlu pelatihan ya, pelatihan supaya bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan etis, kita kemudian mengasah lentera jiwa kita, sehingga kalau lentera moral kita itu semakin sensitif, kita melakukan tindakan etis itu bukan atas dasar apa aturannya, bukan atas dasar takut siapa, bahkan tidak takut pada hukuman-hukuman akhirat atau dunia, tapi atas dasar fajar budi, atas dasar kontrol internalnya itu, lentera moral yang ada di dalam hatinya. Kalau orang dengan kepekaan etis ini melakukan tindakan yang menurut perasaannya itu melampaui batas, menimbulkan rasa bersalah gitu. Jadi misalnya meskipun tidak ada aturan atau mungkin di dalam ketidakadaan polisi, seorang petugas pajak yang mengerti, yang kuat kebajikan praktisnya itu, lentera moralnya itu, dia akan merasa bersalah sebagai petugas pajak yang mestinya mengumpulkan pajak justru dari penggelap pajak gitu ya. Atau seseorang misalnya meskipun ya dia bisa saja sebagai penyelenggara negara itu bisa ya misalnya mempertanggungjawabkan kwitansi palsu dengan berbagai pembukuan ganda dan lain-lain, tapi kalau lentera moralnya kuat dia tidak akan melakukan itu. Apakah cukup fair bagiku sebagai pelayan publik, sebagai para politisi yang mestinya melayani kepentingan publik, justru cuma memperkaya diri? Ya itu rasa bersalah gitu. Jadi kalau melampaui batas itu dia merasa bersalah, itu namanya guilt culture. Nah, inilah sebenarnya ibadah-ibadah lain ya, agama juga yang kedua ya, tindakan etis itu bisa dibangun oleh agama atas dasar rasa malu gitu. Jadi rasa malu. Jadi kalau tadi berbuat etis itu atas dasar kendali dari dalam sendiri. Nah, kalau rasa malu, orang berbuat etis karena mempertimbangkan apa pandangan orang lain, apa perspektif orang lain, dan bagaimana kalau ketahuan orang lain. Ini menarik ya, definisi dosa kan, kalau menurut Rasulullah dosa itu adalah satu tindakan yang kalau kamu melakukan tindakan itu dan orang lain mengetahuinya, katanya kemudian pipi kamu tuh merah berona gitu, merah. Itu artinya itu ada rasa malu gitu. Nah, kalau rasa malu itu pusat ininya orang berbuat etis itu dengan mempertimbangkan pandangan orang lain atau lingkungan sekitar gitu. Nah, ini level kedua. Agama juga mengajarkan itu, rasa malu ya. Dan yang ketiga kan apa yang disebut dengan fear culture. Orang berbuat etis itu karena rasa takut. Nah, tentu di sini agama juga sangat penuh dengan berbagai hal yang membuat orang takut, baik itu misalnya hukuman di akhirat nanti dan lain-lain kan. Agama bicara tentang ganjaran dan hukuman juga. Tapi dari ketiga budaya tadi, guilt culture, shame culture, dan fear culture, itu yang paling mendalam itu adalah yang pertama. Nah, dan puasa, puasa itu melatih budaya tradisi pertama. Jadi orang berbuat etis itu karena fajar budi di dalam dirinya, yang kalau berbuat sesuatu tidak etis tuh dia merasa bersalah. Jadi dia tidak akan berlebihan. Dia akan meskipun dia bisa aja menguasai begitu banyak peran kekuasaan, tapi dia akan merasa bersalah kalau kemudian misalnya jabatannya ini
tapi mengambil peran jabatan orang lain. Itu dia akan tidak akan melampaui itu. Ini namanya sikap ugahari, tahu kapan merasa cukup, merasa proporsional. Jadi dia tidak akan melampaui batas itu karena kendali. Nah, puasa itu kan melatih kendali dari dalam itu. Sehingga dikatakan kalau as-saumu li gitu kan, kata Tuhan ya, kalau puasa itu sungguh-sungguh itu untukku, karena puasa itu itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengandalkan diri kita sendiri. Jadi kita berpuasa itu tidak hanya atas dasar apa kata orang, pandangan orang lain, karena kalau itu kita dengan mudah bisa bersembunyi gitu. Ya, kalau tidak ingin dilihat kita makan, ya kita bisa sembunyi di mana lah, di kamar atau apa. Tapi kan enggak gitu. Nah, itulah pada titik tertentu itu yang disebut dengan ihsan. Meskipun Tuhan tidak melihat kita, sesungguhnya meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita harus selalu senantiasa ingat bahwa segenap perbuatan kita itu selalu disaksikan oleh Tuhan yang ada di mana-mana gitu. Maka Bung Hatta menarik ya ketika menjelaskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke berapa? Alinea kedua, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dia bilang begini, dengan alinea ini berarti mengandung pengertian di dalam manajemen negara Indonesia, pertanggungjawaban itu tidak boleh hanya semata-mata apa kata orang, tidak hanya dipertanggungjawabkan pada manusia, karena itu bisa dimanipulasi dengan pelaporan, pembukuan dan lain. Tapi ingat, kita ada pengawasan melekat bahwa pertanggungjawaban kita juga kepada Allah yang berkat rahmat Allah itu. Kita senantiasa perbuatan kita itu disaksikan oleh Allah, jadi kita tidak akan bisa lolos dari berbagai pengawasan itu karena pengawasannya melekat. Karena Tuhan itu ada di dalam seluruh aliran nafas kita, dengus nafas kita, nadi kita. Tidak mungkin kita bisa lari dari pengawasan seperti itu. Ya, jadi betul-betul puasa itu satu modus beragama, beribadah yang sangat dewasa ya. Bukan apa kata orang, karena itu bisa saja kita bersembunyi. Tapi apa kata Rontera Nurani sendiri gitu. Jadi dengan begitu betul-betul melatih apa yang disebut dengan kebajikan praktis atau arete itu. Jadi excellent in virtues. Jadi orang-orang seperti ini di dalam refleksi kehidupannya itu ya berbuat etis itu tidak harus menunggu ada aturannya atau tidak gitu. Berbuat etis juga bukan karena takut ada hukuman atau tidak. Kalau kamu menjalankan berjalan mengendarai kendaraan dan ada di perapatan, meskipun itu karena kamu memacu kendaraan di dini hari, belum banyak orang. Tapi kalau kamu pas lampu merah, lentera moral aku mengatakan, meskipun tidak ada orang, meskipun tidak ada polisi tidur, kamu stop gitu. Karena itu atas dasar kepekaan etis itu. Nah ini hanya bisa terjadi lewat proses-proses pelatihan yang terus-menerus, proses-proses internalisasi nilai yang mendalam lewat pelaku hidup ya. Dan puasa kan kemudian salah satu keistimewaan dari puasa dalam kaitan dengan etis tuh kan pertama puasa itu tadi melatih kendali diri dengan melakukan namanya delay gratification, menunda kesenangan. Jadi puasa itu kan kemampuan mendisiplinkan diri, menahan diri dan bisa siap untuk menunda kesenangan gitu. Jadi orang bisa percaya bahwa kalau kamu berbuat kebajikan, terus menempuh jalan etis, meskipun mungkin kamu sekarang menderita, meskipun mungkin kamu banyak percobaan, tapi at the end tidak ada jalan kebahagiaan tanpa jalur etis gitu. Kamu boleh jadi politisi muda tiba-tiba meroket, tapi kalau tidak lewat jalur etis, ujungnya bisa saja terjerembab. Dan siapa tahu tiba-tiba kamu tidak mimpi apa-apa, tiba-tiba anaknya mengendarai kendaraan yang aneh-aneh kok jadi merembet kemana-mana gitu. Jadi oleh karena itu kita harus selalu apa yang kita lihat senang sekarang ini belum tentu menjamin kebahagiaan esok hari, dan puasa itu melatih delay gratification. Kamu boleh sekarang susah payah menahan diri, menahan gratifikasi syahwat bumi, menunda kesenangan, tapi at the end itu semua adalah kalau kamu bisa melatih mengendalikan diri sendiri bahwa semua kebahagiaan dan kebajikan dalam hidup tuh ada di dalam sikap kemampuan kendali diri dan menempuh jalan hari
tidak berlebih, dan kemudian kita juga bisa berbagi dan lain-lain itu. Tentu masih banyak ya hakikat manfaat dari puasa yang lain, tapi untuk sementara saya kira itu dulu ya. Jadi gimana kenapa puasa itu begitu penting sekali sebagai laku hidup. Sedemikian rupa sekarang ini sehingga ya seperti juga yang diisyaratkan di dalam ayat tentang puasa itu sendiri, bahwa puasa itu kan sudah diwajibkan kepada keyakinan-keyakinan terdahulu juga ya. Meskipun jenis puasanya beda-beda, tapi setiap agama itu punya tradisi puasanya, tradisi pengendalian dirinya, tradisi untuk memperkuat kembali bagaimana orang itu keluar dari rutinitas, dari stres, depresi, menjalani rutinitas hidup, kemudian mengalami namanya dropping, gitu, dropping. Jadi puasa itu, jadi seringkali stres, depresi itu karena manusia namanya tergulung oleh sirkuit kemelut, tergulung oleh sirkuit rutinitas sehari-hari, dan sehingga kemudian karena kita harus beradu cepat, harus berkejaran dengan berbagai peluang hidup, itu kita, nah kalau dari segi meditatif ya, itu nafas kita itu kemudian nggak sempat ditaruh di pusat semestinya, di rumah semestinya. Saraf kita, nafas kita cuma di sini, karena kan harus merespon cepat. Jadi nafas kita dari tenggorokan ke atas. Nah, karena nafas kita tenggorokan ke atas, itulah kemudian yang menutup saluran-saluran oksigen ke sistem saraf kita, yang akhirnya jadi stroke dan lain-lain. Nah, itu kalau udah begitu ya, kemudian amigdala namanya. Amigdala ini semacam radar otak tentang bahaya. Jadi manusia itu punya radar otak tentang bahaya. Dulu ini sebenarnya radar ini terbangun ketika nenek moyang kita ratusan ribu tahun yang lalu, hunting and gatherer, di mana hutan-hutan dan hutan belukar, banyak serigala, banyak binatang buas macam-macam. Maka amigdala itu selalu ngasih alert sistem peringatan dini, hati-hati bahaya gitu. Nah, hati-hati bahaya itu penting mengingatkan manusia karena peluang untuk bahayanya itu lebih besar. Kalau tidak hati-hati bisa ditangkap oleh harimau, serigala dan lain. Jadi lebih baik hati-hati terhadap ancaman itu ketimbang merasa aman-aman saja yang peluang untuk terbunuhnya itu besar. Nah, masalahnya sekarang katanya sistem dini kita ini, amigdala peringatan dininya itu sumber ancamannya itu bukan ancaman fisik. Bukan lagi kayak harimau atau serigala, tapi ancaman-ancaman perseptual, ancaman pikiran kita ya, tentang orang lain tuh mungkin ingin berbuat jahat sama kita, orang lain tuh mungkin benci sama kita, orang lain tuh macam-macam pikiran di dalam kita yang maka itu semua tuh ancaman. Jadi amigdala yang terlatih untuk mendeteksi ancaman. Sekarang sumber ancamannya tuh dari mana-mana gitu. Karena bukan ancaman selalu real and present danger gitu, tapi ancaman perseptual. Kenapa ya Roji tiba-tiba ketemu saya nggak nyapa sama sekali? Apa yang salah pada diri saya? Padahal mungkin dia lagi bersedih gitu. Jadi itu lama-lama itu menggulung ya. Dan oleh karena itu kalau situasi sudah begitu, itu namanya rumination. Kita kemudian sirkulasi oksigen, pusat masukan ke otak kemudian tercegat. Nah, maka kemudian jadi stres, depresi, terjebak dalam sirkuit kemelut stres itu, maka kita perlu dropping ya, perlu dropping. Jadi perlu keluar dari situasi kemelut itu dengan melakukan penenangan dan kembali kepada kedirian kita yang paling dalam. Ya. Puasa itu satu teknik meditatif juga untuk melakukan dropping, mengembalikan pikiran ya pada hati, pada tubuh gitu. Jadi pertama, segala bentuk kerumitan itu kita kembalikan kepada hakikat pemilik semesta ini, bahwa segala sesuatu itu juga berdiri bukan tanpa tujuan, tanpa rahasia di balik semua ini. Kita kembalikan seluruh ujian dan lain-lain itu kepada yang transenden. Tapi saat yang sama juga kita balik ke tubuh kita gitu. Selama ini kan karena kita rutinitas, kita mungkin merasa kenyang terus. Jadi bahkan kita tidak sadar pada tubuh kita gitu. Paling sadar tuh kok perut kita udah membengkak gitu. Tapi sebenarnya kita jarang sadar pada tubuh. Nah, puasa ini dengan lapar, itu menahan lapar, kita mulai sadar pada tubuh kita itu. Ada rasa lapar, ada rasa haus. Selama ini seolah-olah given. Kalau aku haus, otomatis minum.
Jadi nilai minuman itu tidak kita rasakan dan nilai tubuh kita juga tidak kita rasakan. Kalau aku lapar langsung makan, seolah-olah tidak ada lagi penghayatan tentang tubuh kita. Nah, lewat puasa itu kita dropping karena pikiran kita yang ruwet itu ditransendensikan, tapi saat yang sama juga dibalikan pada kesadaran tentang tubuh kita ini, ya, tentang merawat tubuh, kesehatan tubuh, kembali mensyukuri setiap dengus nafas kita, nadi kita, keroncong perut kita, semua kita rasakan. Nah, menyatunya antara mind, hati, dan body, itulah pelatihan-pelatihan juga di dalam cara melakukan tindakan etis. Jadi tindakan etis itu juga menuntut penyatuan kembali antara pikiran, hati, dan tubuh ke dalam satu gerak sinergis menuju kepada tindakan praktis gitu. Nah, jadi kalau kita tahu Ki Hajar Dewantoro ya, dia bilang di dalam pendidikan karakter, pendidikan laku hidup itu kan setiap pendidikan tuh harus memiliki 3 kemampuan. Membuat orang harus mengerti, merasa, dan melakoni. Gitu. Mengerti, merasakan, dan berbuat. Gitu. Tapi di dalam pendidikan karakter, dia bilang prosesnya itu harus diubah. Harus melakoni. Nah, jadi kita misalnya melakukan di puasa ini. Kemudian lewat melakukan itu, kemudian kita bisa merasakan tadi. Kita merasakan kembalinya pemikiran kita pada yang transenden, merasakan juga tubuh kita, feel semua ini. Kita juga menghayati sekeliling kita, ya. Semua itu. Bahkan misalnya rujak buah yang selama ini dianggap tidak istimewa, jadi lebih istimewa gitu. Jadi semua itu kita feel, kita rasakan. Nah, ujungnya nanti tumbuh pengertian ya bahwa sebenarnya yang selama ini kita pikirkan kita ini orang hidup yang paling sengsara, ternyata begitu banyak rezeki yang kita peroleh. Dengan gitu ya menerbitkan hasrat untuk berbagi pada yang lain gitu kan, menjadi diri lebih besar dari diri sendiri ya, membuka cinta bagi banyak orang gitu ya. Jadi ekspresi kebijakannya itu banyak ya dari puasa tuh, ekspresi sikap pengendalian diri, sikap hidup merasa cukup, berbagi pada yang lain dan mengembangkan tadi itu ditutup dengan silaturahim kan, mengeratkan kembali tali kasih di antara keluarga, sanak saudara, bahkan kemudian di dalam komunitas yang luas. Dan itulah sebenarnya tujuan dari laku hidup yang baik, ujungnya adalah mengarah bukan hanya kebaikan diri tapi kebaikan masyarakat. Saya kira itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yudi, terima kasih banyak. Ini ada banyak sekali gagasan yang disampaikan Kang Yudi. Paling tidak tadi masuk kepada 3 hal yang tadi saya sedikit ulang. Itu ada guilt culture. Jadi bagaimana orang bertindak itu berbuat kebajikan etis itu bukan karena tadi ada 3 hal yang tadi ada guilt culture, jadi semacam kultur kebersalahan begitu. Kemudian ada shame culture, ada budaya rasa malu, dan fear culture. Jadi 3 itulah yang membentuk seseorang itu menjadi lebih mawas diri begitu. Kalau tadi Kang Yudi cerita soal sebetulnya kalau orang merasa bersalah ketika melakukan sesuatu itu sebetulnya ada semacam ada nurani yang menjadikan semacam terang kita untuk dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi kalau hati merasa tidak tenang, tidak kok gini ya, kok begitu ya, itu artinya ada yang salah dengan sesuatu hidup kita sehari-hari. Nah, Kang Yudi, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini saya langsung masuk saja. Ada dari Al-Khair, namanya Al-Khair Muhibuddin. Seperti yang dijelaskan oleh Kang Yudi Latif tentang pengendalian diri tadi, terkadang yang sulit itu adalah berada di antara pilihan hati dan kenyataan yang menggiurkan. Ini bagaimana menyikapi ini, Kang Yudi? Iya, jadi tentu saja. Kang Yudi, maafkan, itu kurang ke atas ya? Nggak kelihatan tadi ini. Nah, ya, lebih baik. Iya, Kang. Oke, tentu saja ya. Ya. Perjuangan manusia selalu adalah mendekatkan antara idealitas dan realitas, antara das
Solon dan Dasein gitu kan, antara impian dan kenyataan. Jadi tentu itu adalah seluruh perjuangan kita seperti itu. Nah itulah sebenarnya perlunya pelatihan-pelatihan itu, pelatihan riyadhah itu. Jadi nah ini masalahnya ya. Jadi persoalannya gini, psikologi modern yang dikembangkan di Barat itu cenderung sifatnya negatif gitu. Maksud negatif itu menunggu orang itu sakit jiwa dulu, stres, depresi, baru kemudian disembuhkan lewat berbagai cara, tak sedikit dengan obat gitu. Tapi sebenarnya agama, terutama agama-agama yang pernah berkembang di Timur itu caranya justru tidak menunggu orang sakit, tapi justru mencegah orang jatuh sakit dengan mengembangkan jiwa yang sehat. Nah, jiwa yang sehat itu dimulai dengan pelatihan-pelatihan pengenalan diri, pelatihan-pelatihan kendali diri, ya, pelatihan kesadaran diri. Nah itu lewat seperti meditasi, lewat tarikat, lewat yoga. Intinya di sini sebenarnya manusia selalu berusaha ya untuk dalam cara merespon pada berbagai keinginannya itu berusaha untuk tidak keluar dari kemelekatan itu. Kita itu kan melekat pada begitu banyak keinginan gitu. Dan karena kita digulung oleh banyak keinginan, ya akhirnya kemudian kita tidak berjejak pada kenyataan dan apa yang seharusnya gitu. Nah, lewat praktek-praktek seperti itu termasuk juga puasa adalah manusia itu kemudian dibawa ya dari everyday mind semacam otak itu menuju namanya deeper mind, ultimate mind, pada kesadaran yang lebih tinggi, lebih luhur. Nah, itu lewat proses-proses pelatihan itu, pelatihan tazkiyatun nafs, penyucian diri, pelatihan-pelatihan pengenalan diri, ya. Nah, itu yang hilang di dalam ilmu pengetahuan modern juga. Jadi dulu di dalam Islam selain lewat eksperimentasi, ya, lewat apalagi observasi, itu kan ada sumber pengetahuan yang dari dalam, namanya zauk, dari intuitif. Jadi jalan menuju pengetahuan dan itu lewat kekuatan intuitif. Nah, dan Einstein kan pernah bilang bahwa intuition is more powerful than knowledge gitu. Jadi ada beda antara orang tahu dan orang bijaksana gitu. Kalau tahu itu kamu dengan membaca itu kamu banyak tahu gitu. Tapi untuk jadi bijak ya, selain kita membaca itu kita harus melakukan pelatihan-pelatihan kendali diri, pelatihan refleksi diri, pembersihan diri, ya, terus menerus ini ya dilakukan secara kontinu sehingga kita bisa keluar dari everyday mind menuju pada ultimate mind gitu. Pada titik itulah kita ada kesadaran transenden, tapi sekaligus kesadaran hakikat. Jadi kita tidak cukup miraj ke atas, tapi juga kita punya kesadaran untuk terus memakmurkan bumi, merawat bumi sebagai khalifah Tuhan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, Kang Yudi, terima kasih. Semoga tadi teman kita semoga menjawab apa yang disampaikan Kang Yudi Latif. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Irfan Tawakal. Soal laku etis yang dibeberkan Kang Yudi tadi mempunyai garis singgung dengan prinsip hidup orang Bugis Makassar. Oh, ini pernyataan. Jadi apa yang disampaikan Kang Yudi tadi, sebetulnya di Makassar itu ada Siri Napace. Itu budaya rasa malu dan kasih sayang. Kira-kira sama, dan saya kira juga di berbagai tradisi di Indonesia saya kira punya banyak kearifan lokal atau laku-laku hidup semacam itu. Oke, saya kira itu cuma komentar aja Kang Yudi. Jadi berikutnya ada pertanyaan dari Ilham Sopu. Ilham Sopu ini dari Sulawesi Tenggara. Gimana cara berkonsultasi dengan hati nurani, Kang Yudi? Karena Nabi pernah mengajak sahabatnya untuk berkonsultasi dengan hati nuraninya. Istafti kolbak gitu. Gimana barusan?
bagaimana cara berkonsultasi dengan hati nurani, kata dia. Karena Nabi pernah mengajak sahabatnya untuk berkonsultasi dengan hati nurani. Seperti pernyataan istafti kolbak itu. Ya, jadi memang seluruh jalan menuju kebaikan dan kebijaksanaan itu kan harus dimulai dari pengenalan terhadap Kita. Jadi itu kan orang-orang Athena berkumpul kan di berkumpul di Delphi gitu. Delphi itu semacam pendeta lah gitu. Dia bilang siapa orang paling bijaksana di Athena gitu. Terus oracle tuh dia mengatakan coba kamu cari itu orang namanya Socrates gitu. Jadi orang-orang Athena memburu Socrates untuk bertanya apa itu kebijaksanaan dan bagaimana mencapai kebijaksanaan. Terus Socrates mengatakan genoti seton, kenali dirimu sendiri. Karena bermula dari mengenali diri sendiri. Kalau kita mengenali diri sendiri kan kita ngerti potensi diri. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan itu sia-sia. Setiap orang punya bawaan kodratnya masing-masing. Ada yang hebat mathematical intelligence-nya, ada yang hebat musical intelligence-nya, ada yang hebat kinestetik intelijennya. Pokoknya setiap orang itu punya bawaan kodrat. Nah, begitu kita mengenali bawaan kodrat bahwa kita tuh hidup itu Tuhan kita makhluk tahadzabatilah, tidak aku ciptakan apapun di dunia ini sia-sia. Bahkan kan wa min dabatin fil ardi illa Allah yarizqu dan lainnya, banyaklah ayat-ayat tentang itu. Nah, setelah mengenal potensi dirinya itu manusia jadi tahu moral purpose dari hidupnya. Setelah ngerti kelebihan diri itu kita tahu moral purpose. Kalau aku misalnya hebat di dalam mathematical intelligence, maka aku tahu moral purpose bahwa hidup ini bukan satu kesia-siaan. Tapi tujuan moralku adalah aku akan mengembangkan potensi diri hingga versi terbaik dari sendiri dengan menggeluti bidang-bidang sains yang dengan itulah aku melayani kehidupan gitu. Ya, jadi begitu orang itu tahu moral purpose-nya, dia akan, nama istilahnya psikologinya itu flow, akan mengalir, hadir, mengalir, menunaikan tugas dharmanya, dan setiap orang tuh punya kelebihan. Di atas kelebihan itu jalan moralnya, dan dia akan flow, akan mengalir, melakukan aktualisasi diri namanya. Aktualisasi diri sesuai dengan bawaan kodratnya itu. Jadi kalau dia jadi atlet, dia akan jadi atlet yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Karena kalau kemudian jadi atlet hebat seperti misalnya Lionel Messi, itu dia juga bisa jadi guru kehidupan gitu. Dan dia memberi keriangan bagi banyak orang gitu. Begitupun kalau kamu sebagai musisi bertanggung jawab, kalau kamu bisa jadi orang semacam versi terbaik sampai jadi Beethoven, seluruh manusia mendapatkan penghiburan gitu. Jadi itulah, jadi dimulainya itu semua adalah dari pengenalan diri sendiri. Makanya pendidikan itu sebaiknya jangan terlalu class based center. Ya. Jadi jangan hanya berbasis kelas yang seragam gitu. Harus ada ruang-ruang edukasi itu yang memberi ruang bagi keragaman minat, keragaman preferensi siswa gitu. Jadi mandatory subjeknya dibikin ringkas, lebih memberi ruang bagi pengembangan potensi-potensi pribadi itu sehingga dia ngerti bahwa jalan moral dalam hidupnya itu seperti apa gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Iya. Kang Ilham Pak Ilham Sopu semoga bisa menjawab apa yang disampaikan tadi. Nah, Kang Yudi, ini ada apa namanya tadi, ada pertanyaan berikutnya ini soal pamer tadi, soal kebiasaan orang itu kok sekarang ada kecenderungan orang flexing gitu ya, orang pamer segala macam. Tetapi sementara di saat yang sama itu ada problem dengan masyarakat dengan masyarakat di sekitarnya. Itu apa yang salah dengan ini, Kang Yudi Latif kira-kira? Iya, orang pamer itu karena gini, itu yang disebut dengan modus memiliki dan menjadi gitu ya kalau Eric Fromm itu. Jadi orang itu merasa ada, dirinya ada. Karena pamer. Ada apa yang dinisbatkan pada apa yang dimilikinya gitu. Oh, iya. Jadi kalau dia tidak pakai tas branded Louis Vuitton gitu,
Soalnya dirinya itu eksis. Jadi kediriannya itu dinisbatkan pada apa-apa yang dimilikinya. Benda. Nah, itu karena manusia yang tidak pernah mengolah dirinya, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa diaktualisasikan dan dibanggakan dari dirinya kecuali pada benda-benda atau kemudian gelar-gelar, jabatan-jabatan yang dia miliki gitu. Dan begitu brand-brand itu, kemudian barang-barang yang mewah itu, jabatan itu, gelar-gelar itu tidak ada, dirinya itu lenyap juga gitu. Karena memang tidak ada kualitas dirinya yang bisa dibanggakan di atas benda-benda itu gitu. Jadi sebenarnya eksibisionisme hingga level tertentu menunjukkan yaitu krisis kualitas diri sebenarnya, kualitas krisis. Untuk cara menutupinya melakukan overkompensasi gitu. Karena menjadi ilmuwan yang sungguh-sungguh mengembangkan ilmu bermanfaat bagi banyak orang tidak bisa, maka kelemahannya itu ditutupi dengan menghimpun begitu banyak gelar gitu. Ya. Karena tidak ada kualitas dirinya yang bisa membuat orang respect, nah, kemudian membuat orang bisa menghargainya, dan maka dia kemudian mengkompensasikannya dengan menunjukkan apa-apa yang dimilikinya gitu. Ya, jadi itulah yang disebut dengan to have and to be. Jadi karena orang tidak bisa menjadi dirinya sendiri, ujungnya digantungkan dirinya pada apa yang dimilikinya gitu. Nah, ini krisis kepribadian, krisis jati diri sebenarnya, saya kira, dan krisis kualitas diri. Karena kalau kita misalnya, makanya menarik ya, di negara-negara yang relatif berkembang baik, potensi manusia bisa mengembangkan potensi dirinya tanpa ada banyak ketakutan, tanpa kekurangan, itu biasanya tidak ada keperluan untuk terlalu menonjolkan apa yang dimilikinya. Jadi misalnya saya kan pernah studi itu di Australia. Di sana Perdana Menteri pun pergi kantor tidak pakai mobil-mobil yang luar biasa mahal. Itu hanya pakai Holden waktu yang buatan Australia gitu. Karena orang juga tahu bahwa sebagai Perdana Menteri ya dia juga bisa. Kalau seorang pemetik zucchini itu makan sayur-sayur, orang Vietnam memetik sayur di beberapa farm lah di Australia, bisa beli Teddy Benz. Ya buat apa juga dia menunjukkan eksibisionisme seperti itu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa memang flexing atau eksibisionisme seperti itu juga hidup di dalam satu masyarakat yang kesenjangan sosialnya terlalu lebar gitu kan. Dan biasanya orang kaya baru yang betul-betul merasa kalau seperti orang baru silat itu kan ingin menunjukkan kehebatan jurus-jurusnya gitu. Kalau orang kaya baru ingin menunjukkan apa yang dimilikinya. Tapi biasanya kalau orang sudah kayanya kaya beneran gitu, kayanya dihasilkan lewat achievement dan kemudian dan apalagi sudah beberapa generasi kaya, itu biasanya tidak merasa perlu lagi untuk menunjukkan kekayaan itu. Seorang Bill Gates kan kemana-mana pakai kaos biasa aja, Zuckerberg juga pakai kaos oblong aja gitu. Dan bahkan seorang Elon Musk kan ketika menerima Luhut itu juga pakai kaos biasa aja gitu. Kaos aja, nggak ada yang perlu dipamerin gitu. Oke. Terima kasih, semoga bisa menjawab itu. Ya itu fenomena krisis diri membahaya sekali dan sekarang mulai muncul di belakangan nih di mana-mana orang lagi glamor tentang memamerkan harta kekayaan yang tadi kalau katakan. Jadi kalau orang memang mendapatkan hartanya secara baik ya mungkin atau kaya itu sejak dulu mungkin dia tidak terlalu perlu untuk memamerkan, tapi karena nggak ada yang perlu dipamerkan lagi. Oke, ini ada Irfan Tawakal, Kang Yudi. Menurut Kang Yudi Latif, bagaimana memposisikan latihan riyadhah dengan laku sosial? Ya ini kan sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau orang melakukan riyadhah atau peribadatan yang benar, gitu ya, itu kan setiap peribadatan yang kita kelihatannya sifatnya ilahiyah, itu selalu ada dimensi-dimensi humanitasnya gitu. Jadi setiap ibadah itu selalu selain ke atas, transenden,
itu selalu juga mengandung dimensi sosialitasnya gitu. Nah, oleh karena itu kan setiap ibadah yang dilakukan secara berjamaah, kolektivitas, itu kalau di dalam bahasa mudahnya itu kan ganjarannya lebih besar gitu. Ya, sholat munfarid dengan sholat jamaah kan lebih utama kalau berjamaah. Jadi itu karena ada dimensi sosialitasnya. Ya, saya sering mengatakan gini, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram ke atas dan diakhiri kan dengan salam ke kanan dan ke kiri, menebar kesejahteraan ke kanan dan ke kiri. Dan simbolisnya itu begitu gitu. Ya, di dalam saum juga kan begitu. Ke dalam melatih diri, mengendalikan syahwat perut, ya. Ketika kita bisa mengendalikan syahwat perut, maka kita kemudian juga bisa merasakan bagaimana penderitaan orang yang lapar dan lain-lain, yang dengan itu menerbitkan hasrat berbagi pada yang lain, sehingga kan di ujungnya ada prosesi untuk saling berbagi, zakat fitrah dan lain-lain. Makanya kan di dalam Al-Quran setiap kata iman disebut itu selalu disambung dengan perintah untuk berbuat kebajikan kepada umat manusia. Misalnya dalam surat Al-Baqarah Bapak, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa mimma razaqnahum yunfikun. Cek aja. Setiap ada kata iman disebut di dalam Al-Qur'an selalu kemudian dilanjutkan secara tak terputus dengan perintah untuk melakukan kebajikan, dharma kebajikan, amal soleh, melakukan pertolongan bagi orang-orang lain. Sehingga bahkan kan itu betul-betul Al-Quran itu mencerca orang-orang yang hanya melakukan sholat saja gitu kan. Tapi sholatnya itu tidak mau memerlukan pertolongan kan. Nah, makanya kan katanya dulu Ahmad Dahlan itu selalu kalau ngasih pengajian tuh hanya surat itu aja, Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu gak kalian orang-orang yang mendustakan agama itu? Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin. Neraka well bagi orang-orang salat, yaitu orang salatnya lalai tidak mau illa ladzina amanu min sholihat Ratal yukadzibirin padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un gitu. Salatnya hanya ria, tidak mau melakukan pertolongan gitu. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya riyadhah ubudiyah itu tidak optimum, tidak mencapai keutamaannya kalau hanya berhenti sebagai apa yang disebut sebagai kelezatan yang sifatnya obsesif untuk hanya kenikmatan spiritual diri sendiri aja gitu. Jadi pencerahan spiritual itu ujungnya itu selain ma'rifat ya, menyatu dengan yang ilahiyah, tapi juga menerbitkan hasrat hakikat untuk menyatu dengan semesta kemanusiaan. Makanya katanya ketika Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi sudah sebenarnya menikmati bagaimana bisa masuk pintu surga, tapi dia memutuskan untuk kembali ke bumi untuk ikut membebaskan beban derita dan menyelamatkan kemanusiaan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Gak kedengaran. Oh iya, sebentar. Kang Yudi, itu tadi kan Kang Yudi cerita soal di dalam ayat Al-Quran itu selalu perintah untuk beriman atau keimanan itu selalu disandingkan dengan kata amal saleh, dengan kebajikan. Nah itu menarik karena di dalam kenyataan kita ternyata situasinya berbeda, Kang Yudi. Itu apakah Al-Qurannya tidak menginspirasi atau gini pertanyaannya? Mengapa orang tidak menjadikan Quran sebagai sumber inspirasi untuk laku hidup kita kebanyakan, tetapi justru mengabaikan Al-Quran padahal dia betul-betul kita baca setiap hari, kita kaji setiap hari, tapi kurang mencerminkan
itu tadi nilai-nilainya. Nah, ini memang masalah yang serius ya. Jadi ini kan dimulai dari pemahaman kita bahwa hampir semua agama-agama Abrahamik itu sebenarnya pada dasarnya punya kecenderungan yang sama, bahwa untuk apa sih manusia diciptakan gitu. Itu selalu jawabannya itu mau di Al-Quran, di Bible kan, kita ini diciptakan Tuhan untuk menyembahkan, hanya untuk menyembah Tuhan gitu. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan, tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau menyembah pada Tuhannya gitu. Nah, tapi persoalannya, oke, kalau kita sebagai makhluk ini harus beribadah dan menyembah kepada Tuhan kita, tapi ada gak yang tersisa bagi manusianya gitu? Ya. Apakah Tuhan itu sedemikian selfish sehingga menciptakan manusia itu hanya untuk menyembahnya aja gitu? Yeah. Atau adakah sebenarnya selain kita itu harus menyembah atau beribadah kepada Tuhan, sebenarnya kita juga berhak memperoleh kebahagiaannya sendiri gitu. Ya. Dan bahwa kita menyembah pada Tuhan itu tidak berarti kita harus mengingkari apa, kemungkinan kita untuk bisa meraih kebahagiaan juga untuk manusia juga gitu. Nah, ya, oleh karena itu sorga mestinya kan tidak harus dinanti sampai akhirat nanti, tapi juga bisa ya menciptakan surga kebahagiaan right here and now juga, sekarang dan di sini juga gitu ya. Kan di situ ada banyak itu ayat-ayat tentang itu gitu ya, bahwa sebenarnya apa, wabtaghi fima taqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu alaik. Jadi wabtaghi fima, dan kejarlah oleh kamu tentang apa yang kebahagiaanmu di kampung akhirat nanti, tapi jangan sekali-kali melupakan kebahagiaan kamu di kampung dunia ini juga gitu. Nah, jadi sebenarnya apa, kita itu beribadah itu bukan semata-mata hanya untuk Tuhan, tapi juga untuk menciptakan kebahagiaan kehidupan manusia sendiri, dan kebahagiaan itu harus kita ciptakan di sini juga di dunia, kebaikan itu, karena apa yang terjadi di akhirat itu kan sebenarnya itu hasil dari apa yang kita tanam di dunia ini gitu. Kan tidak ada jalan pintas menuju surga akhirat itu kecuali nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebahagiaan yang kita semai right here and now, sekarang dan di sini juga gitu. Ya, nggak bisa jalan pintas hanya dengan bom bunuh diri tiba-tiba gitu masuk ke surga. Itu tergantung pada amal kebajikan kita di dunia ini. Nah, jadi selama ini somehow seringkali kita itu dalam mengajarkan agama itu seolah-olah yang penting itu adalah meraih kebahagiaan ukhrawi gitu. Sehingga kemudian, dan cara untuk meraih ukhrawinya itu tekanannya hanya pada ibadah ritual, ibadah-ibadah, kemudian lewat mungkin dengan ritualisme, formalisme, seolah-olah dengan hanya beribadah saja, sholat saja atau apa itu kita kemudian akan dengan dirinya kita akan mencapai surga di akhirat nanti gitu ya. Jadi padahal ya ini sebenarnya setiap ibadah itu, setiap laku keagamaan itu punya fungsinya terhadap pembentukan kebajikan hidup kita di dunia. Jadi katanya misalnya gini, ini kan menurut riset sosiologi kayak Max Weber, dia bilang gini, itu kenapa itu ya rata-rata paling tidak di masa yang panjang itu orang-orang dalam lingkungan Protestan itu tingkat literasinya lebih tinggi ketimbang orang dalam lingkungan Katolik. Mungkin ketika Weber melakukan penelitian ya, tentu saja juga beda pengalamannya di Eropa dan pengalaman di Indonesia. Jadi rata-rata kalau di Eropa itu negara-negara kan ketika mengalami modernitas itu jauh lebih maju gitu. Dia bilang gini, karena kalau di dalam tradisi Katolik itu kitab
Bible-nya itu masih tertulis dalam bahasa Latin, dan cuma segelintir orang yang bisa membaca Bible dalam bahasa Latin itu, yaitu ya oleh para rohaniawan Katolik itu sendiri gitu. Ya. Sedangkan di Protestan, karena Bible-nya diterjemahkan ke dalam vernacular language, ke dalam bahasa-bahasa lokal gitu kan, ketika mesin Gutenberg kan diciptakan supaya mesin ini tidak idle, maka ada kepentingan supaya mesin cetak jalan terus, ya Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal, bahasa Belanda, bahasa macam-macam Skandinavia. Nah, jadi lama-lama karena Bible-nya ditulis dalam bahasa lokal, itu orang-orang awam itu yang semula harus mendengar dulu dari pastor baru tahu tentang isi kitab. Nah, sekarang bisa membaca sendiri gitu. Nah, dari kebiasaan membaca sendiri kitab itulah lama-lama merembet jadi budaya literasi, budaya baca yang sangat kuat gitu. Begitupun misalnya budaya presisi, misalnya tentang ketepatan waktu. Kenapa di Swiss itu menjadi tempat membuat jam yang paling presisi dan paling mahal? Itu dimulai dari perintah Calvin untuk ketepatan pergi ke gereja gitu kan. Jadi perintah tentang pergi ke gereja itu, ibadah itu, kemudian mendorong praktek-praktek menciptakan teknologi presisi gitu. Ya. Nah, jadi dan saya duga dulu di dalam Islam juga begitu. Kebiasaan orang-orang Islam itu membaca kitab suci Al-Qur'an dan membacanya itu betul, bukan hanya membaca cuma mengaji, menyajikan Al-Quran ya, tapi memahaminya secara mendalam. Dari sanalah muncul inspirasi pengetahuan, maka melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang dengan daya dorong spiritual yang tinggi, diinspirasikan oleh berbagai ayat-ayat Al-Quran itu, melahirkan berbagai karya-karya ilmiah yang luar biasa, astronomi, medicine, aljabar, dan lain-lain itu. Ya. Jadi ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah itu justru mendrive orang untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang terhebat, versi terbaik di dunia ini juga gitu. Nah, jadi itu jadi masalah kita ini sekarang harus mencegah tadi itu dikotomi antara duniawi dan ukhrawi atau ukhrawi. Itu bukan dikotomi, itu satu kontinum gitu. Tidak ada kebahagiaan atau surga di akhirat, kecuali kita juga secara kontinum harus memperjuangkannya sejak sekarang dan di sini juga. Kita tidak harus menunggu surga itu di akhirat nanti. Di dunia ini juga harus kita ciptakan. Setiap amal ibadah itu harus dihayati implikasi-implikasi sosialnya. Misalnya dari zakat ya. Itu misalnya welfare state di Eropa. Itu dimulai dari tradisi pelayanan gereja, bala keselamatan, panti-panti yang diciptakan oleh berbagai gereja itu. Nah, lama-lama ini yang menginspirasi welfare state, Otto von Bismarck dan lain di Eropa. Nah, di dalam Islam juga kan gitu. Jadi tradisi zakat, infak, baitul mal itu sebenarnya harus menjadi pintu masuk ke arah bagaimana membangun sarana-sarana publik, ya, bagaimana mengumpulkan modal-modal publik, ya, untuk kalau kita lihat asnafnya 8 asnaf ini sebenarnya more or less ya itu kan mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembang public good, mengembangkan orang-orang yang miskin, gitu kan. Ya itu harus ditransformasikan ke dalam bentuk tata kelola manajemen modern gitu. Jadi saya ini kan dari Weber, dia bilang sebenarnya orang Islam itu ya dalam kitab sucinya itu kan penuh dengan perintah etos kerja yang kuat, dan misalnya Islam mengajarkan bagaimana setiap orang itu harus memperoleh sesuatu tergantung apa yang diusahakannya kan. Ditakarin nasibu mimmak tasabu walinisa nasibu mimmak tasabna gitu. Orang Islam juga penuh dengan etika pencapaian prestasi, jadinya wal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang kemudian itu harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Jadi perintah tentang kerja, pentingnya berpikir, pentingnya bekerja, itu banyak dia bilang, itu sama hampir mirip juga dengan etika Protestan. Tapi kalau gitu kenapa sih kebanyakan masyarakat Islam ini tidak berkembang seperti negeri-negeri Protestan? Dia bilang satu, bahwa orang Islam itu
tidak mampu menerjemahkan ajaran-ajaran moralnya itu, etikanya itu ke dalam bentuk tata kelola manajemen modern gitu. Jadi kita masih tetap mempertahankan sistem tata kelola, sistem bisnis, sistem banyak institusi-institusi abad pertengahan kurang bisa mengembangkan. Ketika Barat katanya mulai mengembangkan industrialisasi, korporasi-korporasi internasional, kita institusi Islam belum bisa mengembangkan institusi kontrak, institusi tentang bagaimana membangun korporasi untuk menopang industri-industri besar, institusi-institusi tentang insuran yang lebih canggih, lebih advance, itu telat. Nah, jadi singkat kata, banyak ajaran-ajaran Islam yang baik itu tidak bisa kita eksplorasi lebih lanjut karena kita kurang mampu mengembangkan berbagai bentuk penopang terhadap ajaran itu dalam bentuk sistem tata kelola yang diperlukan untuk sesuai dengan perkembangan zamannya itu. Saya kira itu. Terima kasih. Kang Yudi, iya. Terima kasih Kang Yudi. Ada satu lagi Kang Yudi pertanyaan singkat saja dari Gustaf. Ini soal kasus yang masih belakangan di Indonesia. Hukum dan aturan dalam bernegara itu kan sudah ada Kang Yudi. Kenapa tidak menyentuh asah laku para birokrat kita? Mereka tetap puasa, tetapi tetap juga korup. Seperti kehilangan will-nya untuk bertindak benar. Iya, jadi itu menarik juga ya. Jadi kan itu nanti mungkin kesempatan berikutnya kan. Jadi orang berbuat etis itu kan ada 3 ya. Pertama, orang berbuat etis atas dasar karena ada rules and regulation. Ya. Itu namanya deontologi. Jadi kalau menurut deontologi, orang berbuat etis itu karena apa aturannya gitu. Nah, tapi yang kedua, orang berbuat etis itu bukan hanya apa kata aturannya, karena aturan bisa saja dimanipulasi dan seringkali undang-undang itu dibuat untuk sekelompok elit untuk kepentingan dirinya. Gitu. Undang-undang cipta kerja dan lain-lain bisa jadi sangat bias elit. Jadi kalau hanya berbasis pada aturan, belum tentu aturan itu aturan yang adil. Maka dia bilang dilihat yang kedua, orang berbuat etis juga atas dasar konsekuensinya. Apa konsekuensi dari tindakan itu? Jadi kalau meskipun tidak dalam aturannya, tapi setiap orang terus menimbang. Kalau aku berbuat seperti ini tuh konsekuensinya apa? Bagi kehidupanku dan bagi kehidupan masyarakat. Meskipun bisa disiasati aturannya, tapi kalau konsekuensinya buruk bagi kehidupan, itu orang tidak menempuh itu. Nah, tapi yang ketiga, itu namanya pragmatisme. Ya, kalau pragmatisme itu aturannya apa, konsekuensinya apa, dan orang harus selalu menimbang. Makanya aturan belum tentu bisa berlaku dalam konteks tertentu. Jadi kita harus selalu. Jadi pragmatisme itu tidak harus selalu buruk ya, dalam pengertian kita. Jadi, kita harus selalu mencocokkan antara aturannya apa, kondisinya seperti apa. Jadi orang dituntut untuk selalu melihat konteksnya seperti apa. Jadi tidak terlalu berpegang teguh pada format aturan, tapi juga tidak terlalu lihat konsekuensinya. Jadi antara aturan dan konsekuensi itu terus dilihat konteksnya pada perkembangan situasinya seperti apa. Jadi ujungnya tergantung bagaimana pertimbangan orang itu di dalam menghadapi situasi. Tapi yang terakhir, itu orang seperti mazhabnya Aristotelian, Pronesis, dia bilang aneh orang berbuat etis itu hanya karena aturan, karena faktanya makin korup suatu negara, dia bilang aturannya makin banyak. The more corrupt the republic, the more numerous the law. Makin korup suatu negara, aturannya itu makin banyak. Tapi aturan banyak itu bisa dimanipulasi setiap tikungan. Tapi juga orang berbuat etis masa hanya karena membayangkan akibatnya. Dia bilang gini, kata Aristoteles, orang berbuat etis itu tadi itu atas dasar pelatihan-pelatihan dari kebajikan praktis yang ditanamkan sejak kecil, sehingga lentera moralnya itu penuh sensitivitas. Nah, mungkin di kita ini, selama ini pendidikan nilai ini, baik pendidikan nilai agama maupun pendidikan Pancasila, terjebak dalam jebakan verbalisme. Kalau dalam agama terjebak hanya mengajarkan ayat-ayat, di dalam Pancasila menghafal butir-butir gitu kan. Tapi tidak melatih pelaku hidupnya, tidak mengapi kepekaan batinnya, tidak olah batinnya tidak dikembangkannya. Ada adalah berhenti di hafalan atau
ritualisme ayat gitu. Nah, jadi padahal dikatakan kan gini, itu menarik gitu. Kemarin saya kutip juga bahwa di dalam negara demokrasi beradab, ya, bahwa hukum itu berenang di dalam samudera etika. Jadi kekurangan hukum, kekurangan aturan bisa ditutupi oleh kecukupan etik. Tapi dalam demokrasi lemah adab, hukum diproduksi terus-menerus, tapi berenang di dalam samudera, di dalam tipisnya etika. Sehingga meskipun banyak aturan, tapi karena moralitas etikanya rendah, maka hukum-hukum itu tidak dijalankan di dalam praktek. Ya, ini seperti saya kutip kemarin di dalam diskusi tentang Federalist Papers, ya, surat menyurat yang diproduksi oleh Alexander Hamilton, John Jay, John Adams, para pendiri Amerika lah, ketika ingin membentuk negaranya itu kan ditanya, what do we want? Apa yang kita maui membentuk negara Amerika ini? We want happiness, kita ingin bahagia. Terus kalau kita ingin bahagia, there is no happiness without liberty. Tidak ada kebahagiaan tanpa kebebasan, kemerdekaan. Terus there is no liberty without self government. Tidak ada kemerdekaan tanpa kemampuan membangun pemerintahan sendiri. Terus there is no self government without constitution. Tidak ada pemerintahan sendiri kecuali kita harus membentuk konstitusi. Tapi ujungnya there is no constitution without moral. Tidak ada konstitusi bisa tegak, ya, kalau tanpa moral. Nah, ayat-ayatnya, pasal-pasalnya boleh diamandemen, ditambah ratusan pasal, tapi kalau basis moral penyelenggara negaranya tidak kuat, maka pasal-pasal itu hanya di atas kertas. Dan inilah yang diingatkan Profesor Supomo di ujung pertanggungjawabannya sebagai Ketua Panitia Ad Hoc untuk Rancangan Konstitusi, mengatakan begini, kita sudah berusaha menyusun konstitusi ini sesempurna-sempurnanya meskipun di fase darurat ini. Tapi dia bilang begini, sesempurna apapun konstitusi ini, pada ujungnya yang menentukan masa depan satu negara itu tergantung pada semangat moral para penyelenggara negara. Meskipun pasal-pasal konstitusi menghendaki negara kekeluargaan, tapi penyelenggara negaranya mengarahkan pada paham perseorangan. Perseorangan itu maksudnya liberal kapitalisme, maka dia bilang pasal-pasal konstitusi itu tidak ada artinya di dalam praktek. Ya, makanya kemudian di pokok pikiran keempat pembukaan dasar 45 itu ditekankan. Negara berdasarkan ketuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, menghendaki adanya undang-undang yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung cita-cita moral dan cita-cita moral kemanusiaan dan moral rakyat. Cita-cita kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Gitu. Nah itu. Jadi kembali lagi-lagi, ya, kita nggak cukup hanya memproduksi aturan, tapi laku hidup itu harus kita budayakan. Kembali ke tema diskusi ini, laku hidup etis itu yang harus lalu kita budayakan sejak kecil, dan salah satu wahana medium pelatihan laku hidup, bagaimana kita memperkuat sensitivitas etis itu adalah dengan ibadah puasa. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, waktunya, pencerahannya nih banyak sekali. Saya kira tadi beberapa komentar teman-teman juga merasa dibangkitkan lagi kesadarannya. Ada banyak sekali ilmu yang bisa kita bawa pulang pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah memberikan respon yang sangat baik, sehingga dialog kita menjadi sangat interaktif. Terima kasih kepada Kang Yudi Latif sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Teman-teman, besok kita kembali lagi di jam yang sama, jam 16 sampai jam 17. Besok kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Media Zainul Bahri dari UIN Jakarta, akan bicara soal tradisi puasa di dalam berbagai agama. Saya kira itu, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi besok sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.